Saat Romi ini masih mikir, ini darah siapa? Tiba-tiba lampu kamarnya ini kedip-kedip bro, kayak mau rusak. Romi nengok tuh ke atas ke arah lampu. Selesai nengok lampu, tepat di depannya bro, di dalam kamar mandi, di atas darah. Assalamualaikum bro, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian semua. Welcome back di Ruang Horor. Di segmen kali ini kita akan melanjutin kisah horornya si Romi. Jadi sebelumnya bro, Romi ini penasaran dengan adanya darah di lantai kamar mandinya. Dari manakah darah itu berasal? Dari orang iseng atau jangan-jangan ulah dari si Pak Amir? Karena dendam, karena kontrakan nggak boleh diperpanjang oleh bapaknya Romi. Bagi kalian yang nggak tahu siapa si Pak Amir, tonton di part sebelumnya. Oke, nggak usah lama-lama bro, mari kita masuk ke ruang horor. Jadi bro, makin lama genangan darah itu makin nyenget baunya. Sampai si Romi ini pusing. Saat Romi ini masih mikir, ini darah siapa? Tiba-tiba lampu kamarnya ini kedip-kedip bro, kayak mau rusak. Romi nengok tuh ke atas ke arah lampu. Selesai nengok lampu, tepat di depannya bro, di dalam kamar mandi, di atas darah, udah ada sosok putih dengan muka hancur dan mulutnya netes darah. Iya bro, sosok pocong lagi ngeliatin Romi. Romi di situ langsung buru-buru keluar dari kamar dan lari pulang ke rumahnya. Saat melewati warungnya Pak Man, Romi ini masih ngelihat ada Pak Man dan Mas Jos. Sempet tuh Romi berhenti di depan warungnya Pak Man sambil ngatur nafas tuh yang udah ngos-ngosan. Pak Man dan Mas Jos ngeliatin aja tuh kelakuan anehnya si Romi. Pas Romi ngeliat lagi tuh bro ke arah kamarnya, Romi ngelihat itu sosok pocong ada di depan kamarnya Romi. Dan anehnya bro, ini dua orang, Pak Man dan Mas Jos, kayak gak ngelihat itu sosok. Romi yang ketakutan langsung lari cabut dari warungnya Pak Man. Romi sempet tuh denger Mas Jos teriak manggil-manggil dia. Tapi orang lagi ketakutan kan ya. Romi bodoh amat dengan panggilan si Mas Jos. Dia lari tuh ke rumahnya. Pas udah sampai di rumahnya, Romi ini langsung gedor-gedor pintu. Pak, ibu, bu, mbak. Dia gedor-gedor pintu rumahnya. Dan lu tahu bro, apa yang bikin ngeri? Itu sosok pocong ngikutin Romi sampai rumahnya bro. Sosok itu ngelayang sambil goyang-goyang kayak kena angin. Romi di situ teriak-teriak sambil gedor-gedor pintu. Romi teriak-teriak sambil melihat itu sosok. Dan tiba-tiba, buk, Romi. Ternyata bro, tangan Romi ngenai muka bapaknya. Di situ Romi bodoh amat langsung masuk ke dalam rumah. Belum sempet Romi ini ngatur nafas bro. Romi ngedenger suara cekikian dari kamar Mbak Nanda, kakaknya Romi. Jadi bro, Romi ini punya kakak cewek namanya Mbak Nanda dan adik cowok namanya Zaki. Romi yang ngedenger suara cekikian langsung jalan tuh bro ke kamar. Pas di depan kamarnya Mbak Nanda, Romi ngelihat Mbak Nanda ini terbaring sambil matanya melotot ngadep langit-langit rumah. Dalam keadaan gitu, Mbak Nanda kadang ketawa, kadang nangis. Dan tiba-tiba bro, Mbak Nanda ini duduk, kepalanya noleh sambil nunjuk ke arah Romi sambil bilang, mati gue. Seketika sekucur tubuhnya Romi ini langsung merinding bro. Belum sempat selesai dengan sosok itu pocong, langsung ditambah keadaannya Mbak Nanda. Di situ bapaknya Romi langsung masuk ke dalam kamar dan ngusap mukanya Mbak Nanda. Seret, seketika brek, Mbak Nanda langsung kembali terbaring, matanya terpejam. Di situ ibunya Romi cuma bisa nangis aja. Gimana nggak nangis bro, tengah malam lihat keadaan anaknya kayak gitu. Setelah Mbak Nanda udah tenang tuh bro, Romi ke ruang tamu. Dia bakar rokok tuh. Dia isep dalam-dalam sambil mikirin Pak Amir.
Saat lagi mikir tuh, dia dikagetin sama Zaki. Si Zaki minta tolong buat ditemenin ke kamar mandi. Padahal Zaki udah gede bro, udah kelas 2 SMA. Oke lah tuh, Romi jalan tuh buat nganter Zaki. Pas udah nyampe depan kamar mandi, Zaki bilang tuh ke Romi, "Mas, tungguin, jangan pergi." Romi cuma ngangguk sambil ngisep rokoknya tuh dalam-dalam. Lumayan lama tuh Romi nungguin, sampai Romi teriak manggil adeknya itu, "Ki, ya Ki, buruan." Dan tiba-tiba bro, dari sampingnya, "Apa mas?" Itu suara Zaki. Pas nengok, bener bro, di sampingnya ini Zaki. Kalau ini Zaki, terus yang tadi minta antar itu siapa? Di situ Zaki langsung buka pintu kamar mandi dan bener bro, di kamar mandi nggak ada orang, kosong. Lah terus yang tadi ini siapa? Di situ sekujur tubuh udah merinding parah tuh bro. Buru-buru Romi balik ke ruang tamu, dan pas sampai di ruang tamu bro, Romi langsung matung. Kenapa? Parah bro. Romi ngelihat Zaki lagi ngobrol sama bapaknya. Lah Zaki di rumah ada 3 bro. Di situ bapaknya Romi langsung berdiri nyamperin Romi, lalu ngusep mukanya Romi. Seret. Tiba-tiba Romi udah nggak inget apa-apa bro. Romi kebangun udah pagi, sekitar jam 8. Romi kebangun gara-gara denger teriakannya Mbak Nanda. Romi di situ langsung nyamperin kamarnya si Mbak Nanda. Pas sampai pintu kamar, tok, sebuah sisir tepat kenai mukanya Romi. Di situ bro, Romi ngelihat ibunya Romi dan Zaki sedang megangin Mbak Nanda yang lagi berontak sambil teriak-teriak tuh. Romi yang lihat Zaki langsung keinget tuh tentang kejadian semalam yang jadi 3 bro. Karena ngeliat keadaan yang gak karu-karuan, yang udah chaos bro, Romi ikut megangin si Mbak Nanda. Pas Romi pegang tuh kakinya Mbak Nanda seketika diem sambil senyum ke arah Romi. "Mati kowe, mati kowe, mati kowe." Langsung berontak tuh Mbak Nanda, nendang-nendang. Itu tenaganya Mbak Nanda kuat banget bro. Sampai Romi, Zaki, dan ibunya ini kewalahan. Keadaan bener-bener kacau, bener-bener chaos bro. Itu Mbak Nanda makin lama tenaganya makin gede bro. Dan beruntungnya Pak Man, Mas Jos, dan 2 warga dateng tuh masuk ke dalam kamar. Langsung tuh mereka ikut ngebantuin megangin si Mbak Nanda. Sedangkan Pak Man nali kedua tangan dan kakinya Mbak Nanda ke ranjang, jadi diikat semua tuh badannya. Tapi bro, itu tenaga Mbak Nanda bener-bener kuat. Dia berontak sambil teriak-teriak sampai ranjang tuh kegeser bro. Padahal itu ranjang kayu jati yang bener-bener berat. Singkat cerita, sekitar jam 11 siang, bapaknya Romi datang tuh bro sama 5 orang. 1 orang udah tua pakai sorban dan 4 orang pakai baju koko dan sarung. Mereka semua langsung disuruh masuk sama bapaknya Romi. Pas mereka masuk ke kamar bro, teriakan Mbak Nanda ini makin kenceng. Ditambah suara ranjang berisik, glodak, 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 glodak. Dan cuman beberapa detik suara itu hilang. Selesai itu bro, dengan buru-buru bapaknya Romi nyamperin si Romi. Bapaknya ini bilang kalau Mbak Nanda ini mau dibawa ke pesantren buat diobatin. Romi dan Zaki disuruh jaga rumah ditemani 3 santrinya Mbah Yai. Di situ bapaknya Romi juga minta tolong nih sama Pak Man dan Mas Jos buat nemenin jaga rumah. Setelah ngomong gitu, bapaknya Romi langsung masuk tuh ke dalam mobil. Diikuti ibu, Mbah Yai, dan Mbak Nanda yang dibopong sama 4 santri. Setelah itu berangkatlah mereka. Sisa 3 orang santri nih, namanya Azam, Arif, dan santri yang paling tua namanya Teguh. Setelah mereka berangkat, 3 santri ini pada keliling rumah tuh, entah apa yang mereka lakuin. Setelah selesai mereka keliling tuh, mereka minta diantar ke kamar kos yang ditempati sama si Romi.
Dan pas sampai di kosan bro, mereka ngelakuin seperti apa yang dilakuin di rumah. Mereka kelilingi tuh kos-kosan sampai narik perhatian penghuni kos. Pas kamarnya Romi dibuka tuh bro, boh itu kamar berantakan banget. TV udah pecah, AC udah di bawah, boh pokoknya berantakan banget lah bro. Dan yang paling mengerikan bro, cairan darah ada di mana-mana. Siang itu juga barang-barang diangkutin ke rumah, dibantu sama Pak Man, Mas Jus dan penghuni kosan. Bekas darah mereka bersihin tuh sampai benar-benar bersih. Menjelang maghrib mereka baru saja selesai. Dan si Teguh, si santri yang paling tua, minta Mahzus dan Pak Man buat nemenin di kosan. Sedangkan dua santri lainnya jaga tuh di rumah nemenin Romi dan Zaki. Singkat cerita, dari maghrib sampai jam 12 malam gak ada kejadian macam-macam bro. Cuma bau amis darah aja. Dan setengah 1 malam, Romi dan Zaki disuruh wudhu, nyiapin kresek, lalu disuruh baca surat Yasin di ruang tamu. Dan saat baca surat Yasin tuh bro, tiba-tiba dari atap genteng terdengar suara ledakan. Ditambah bau anyir darah sampai Romi dan Zaki ini muntah bro. Ditambah lagi pintu kamar mandi kayak ada yang mainin, kayak dibuka, ditutup, kret, brak, nutupnya ini kenceng banget bro. Ditambah lagi suara berisik banget dari arah dapur, kayak ada yang ngobrak-abrik itu dapur. Dan gak hanya itu bro, lampu rumah tiba-tiba mati. Keadaan saat itu bener-bener mencekam banget. Tapi untungnya kejadian itu gak lama, kira-kira berlangsung selama sejaman bro. Setelah itu keadaan berlangsung normal. Tapi Romi sama Zaki gak dibolehin berhenti baca surat Yasin sampai adzan subuh. Setelah sholat subuh, karena udah capek banget bro, mereka semua istirahat. Romi terbangun sekitar jam 10 siang karena dibangunin sama Pak Man. Disuruh makan dulu tuh bro. Saat makan, Romi dapat telepon kalau keadaan Mbak Nanda udah baikan, tapi disuruh stay di situ selama 2 hari lagi. Dan singkat cerita bro, setelah kejadian itu udah gak ada lagi bro gangguan-gangguan. Sampai akhirnya Mbak Nanda pulang lagi tuh ke rumah. Sebulan pasca kepulangan Mbak Nanda dari pesantren, Mbak Nanda ini cerita kalau dia kena guna-guna dan dia rencananya mau ditumbalin sama seseorang. Di sini Mbak Nanda gak tahu siapa yang mau numbalin dia. Oke bro, gimana tadi ceritanya? Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Mbak Nanda? Kenapa kok bukan Romi? Sebelum kita bisa bro, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gua lebih semangat nyeritain kisah-kisah horor buat nemenin kalian. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di ruang horor selanjutnya. Dah.